Jadi sekarang ini kita bisa menyaksikan orang rebutan jabatan. Lalu setelah dapat, dia jadikan jabatan itu sebagai sarana untuk dapat jabatan lebih tinggi lagi. Persis sama dengan orang cari kekayaan. Begitu dapat kekayaan, dia jadikan kekayaan itu sarana aja untuk dapat kekayaan lebih banyak lagi. Maka kita diisi kehidupan ini oleh orang-orang yang sibuk rebutan. Rebutan mengambil, rebutan meminta, rebutan menuntut, dan bila perlu rebutan merampok. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu guru. Yang digugu dan ditiru. Guru yang baik itu tidak membuat keputusan berdasarkan popularitas hasil survei. Tidak. Guru yang baik itu adalah pemimpin. Maka pemimpin dan guru itu sama, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda membuat keputusan berdasarkan hasil survei, itu bukan pemimpin dan juga bukan guru. Guru itu bila mana perlu, cubit tuan anak. Jangan ke sana, itu salah itu. Ya, cubit gitu. Nah jadi pemimpin itu harus berfungsi sebagai tokoh yang harus dia bayangkan. Yang ditiru dan digugu. Jadi tidak bisa seorang pemimpin ya menjalankan tugasnya, kepemimpinannya itu ya berdasarkan hasil survei. Ngepop nggak bisa, itu bukan pemimpin. That is just politician, ya, politisi biasa. Saudara-saudara sekalian, soal leadership ini tentu saudara-saudara sudah biasa memahaminya karena itu salah satu mata kuliah di IPB. Dan memang kita semua ini dilahirkan sebagai pemimpin. Kullukum ro'in, gitu loh. Semua kita ini memimpin yang akan nanti diminta pertanggungjawaban spiritual dan sosial pada waktunya. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari tanggung jawab kepemimpinan di bidang kita masing-masing. Kalau Bertrand Russell malah menyebut semua manusia itu punya, itu namanya garizah kalau bahasa Arabnya, atau naluri, ya, leadership and followership at the same time. Jadi kita ini punya naluri memimpin dan mengikut. Nah, kalau kita tidak bisa jadi pimpinan, biasanya itu, ya udah kita jadi pengikut. Kita jadi pengikut, tapi berusaha untuk berperan sebagai pemimpin. Dan sang pemimpin pun senang dia. Ada orang yang mengerjakan pekerjaan dia on him. Selalu dikerubungi orang. Yang orang-orang yang ingin memimpin bersama tokoh pemimpin itu. Dan si pemimpin malah senang. Jadi saudara-saudara sekalian, harus kita bedakan antara berkedudukan dan berperanan. Ada orang yang tidak punya kedudukan, tapi dia bisa berperanan. Tapi ada juga orang punya peranan, tapi nggak punya kedudukan. Yang paling baik tentu saja punya kedudukan dan berperanan juga. Bahkan beyond the call of his official duties. Jadi kalau dia punya jabatan, dia harus manfaatkan jabatannya itu untuk menjalankan tugas kepemimpinan yang lebih luas, lebih besar dari tanggung jawab formilnya. Harusnya begitulah pemimpin. Kalau enggak, itu cuma pejabat. Begitu loh. Dan saudara-saudara sekalian, pemimpin itu ya berperan, ya tidak memanfaatkan kedudukannya untuk dapat kedudukan lebih tinggi lagi. Itu politisi, bukan pemimpin. Nah,
Jadi sekarang ini kita bisa menyaksikan orang rebutan jabatan. Lalu setelah dapat, dia jadikan jabatan itu sebagai sarana untuk dapat jabatan lebih tinggi lagi. Persis sama dengan orang cari kekayaan. Begitu dapat kekayaan, dia jadikan kekayaan itu sarana aja untuk dapat kekayaan lebih banyak lagi. Maka kita diisi kehidupan ini oleh orang-orang yang sibuk rebutan. Rebutan mengambil, rebutan meminta, rebutan menuntut, dan bila perlu rebutan merampok. Itu namanya taking, asking, finally robbing. Padahal yang diidealkan supaya kita menjadi orang bermanfaat ialah orang yang caring, sharing, giving, or contributing. Nah, disitulah bedanya pemimpin dan politisi, terutama politisi di Afrika sana. Kayak begitu, sibuknya itu mengambil. Itu sama dengan beggar, peminta-minta. Leader tidak begitu. Leader itu tangannya selalu di atas, memberi, berkontribusi, berperan, bahkan melebihi tanggung jawab formalnya. Nah itu saudara-saudara penting ya untuk kita camkan di dalam hati. Jadi passion hidup kita ini harus begitu. Karena kita dilahirkan sudah ya karakternya atau nature kita ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban pada saatnya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, yang kedua, ya, saya ingin sharing gitu ya, beda antara politisi dan pemimpin. Penjelasan keduanya adalah begini. Itu Nabi Muhammad lahir 571 tahun sesudah Masehi. Terus ada hadisnya dia, kata-katanya dia mirip dengan kata-kata Konghucu yang lahir 551 tahun sebelum Masehi. 1100 tahun bedanya, jaraknya. Nah, Nabi Muhammad tuh bilang, kalau kamu bepergian bertiga, angkat satu jadi pemimpin. Sedangkan Konghucu bilang, kalau kamu bepergian bertiga, ya kan, satu di antaranya jadi guru. Jadi guru. San ren che sing piu ose. Itu bahasa Mandarinnya. Mudah-mudahan nggak ada yang paham. Kalau nggak mengerti, ya kan? Kalau salah-salah sedikit, ya nggak tahu. Nah, jadi itu yang selalu saya kemukakan. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu guru, yang digugu dan ditiru. Guru yang baik itu tidak membuat keputusan berdasarkan popularitas hasil survei. Tidak. Guru yang baik itu adalah pemimpin. Maka pemimpin dan guru itu sama, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda membuat keputusan berdasarkan hasil survei, bukan pemimpin dan juga bukan guru. Guru itu bila mana perlu, cubit tuan anak. Jangan ke sana, itu salah itu. Ya, cubit gitu. Nah jadi pemimpin itu harus berfungsi sebagai tokoh yang harus dia bayangkan, yang ditiru dan digugu. Jadi tidak bisa seorang pemimpin ya menjalankan tugasnya, kepemimpinannya itu ya berdasarkan hasil survei. Ngepop nggak bisa, itu bukan pemimpin. That is just politician, ya. Politisi biasa. Nah, inilah yang saya pikir perlu ya untuk kita pahami. Jadi sikap dari saudara-saudara mahasiswa yang insya Allah 20 tahun lagi Anda inilah yang berperan untuk memasuki Indonesia Emas 2045 itu. Nah, nanti kita diskusikan dengan Pak Rocky Gerung, Pak Fahri, dan Pak Hari Azhar, yang pengalaman beliau-beliau ini dalam kepemimpinan perlu kita jadikan contoh.
ya, pemimpin itu harus dijadikan contoh. Gitu loh. Dan kita tahu bahwa guru dan pemimpin itu punya tiga the one who knows the way, shows the way, and goes that way. Itulah guru. Guru itu orang yang tahu jalan, memberitahu murid-muridnya jalan yang benar itu begini, dan dia juga jalan di situ. Sama pemimpin juga the one who knows the way, shows the way, and goes that way. Itu pemimpin. Tapi kalau politisi nggak begitu. They don't know the way, but they show the way. And they do not go that way itu. Itu politisi, bukan di kita barangkali ya, politisi tempat lain. Jadi dia tidak tahu jalan, tapi sok tahu memberitahu orang ini jalan yang benar. Gitu loh. Dan dia pun tidak jalan di situ. That is politician. Nah, saudara-saudara, jangan kayak begitu. Di bidang Anda masing-masing, jadilah pemimpin. Knowing the way, showing the way, and going that way. Itu ya, kepemimpinan. Nah, jadi saudara sekalian, pemimpin itu harus hidup. Nah, ini poin ketiga yang perlu saya sampaikan. Pemimpin itu harus dibedakan dengan pejabat. Ya, pemimpin itu kalau dia menduduki jabatan, tapi leadership-nya bergerak dan menggerakkan, ini bagus. Jadi tadi saya sampaikan, ada orang punya kedudukan, tapi tidak berperan. Ada orang berperan, tidak punya kedudukan. Yang paling bagus itu ada kedudukan juga dan berperan. Dan perannya itu dengan sikapnya melampaui tugas formalnya untuk kepentingan umum. Itu dulu. Banyak orang yang saya belajar di bidang hukum ini, rule driven. Jadi apa kata undang-undang disuruh oleh undang-undang boleh kerjain. Tapi kalau undang-undang nggak nyuruh, nggak dikerjain. Itu salah pejabat itu. Sama aja kayak kerja driven. Kalau ada anggaran, baru kerjain. Kalau nggak ada anggaran, meskipun di depan mata, mohon maaf, nggak ada anggarannya. Ya masa begitu? Jadi kita harus mission driven. Gitu loh. Pemimpin itu harus menggerakkan mekanisme kerja kayak gitu. Jangan rule driven. Kalau begitu nanti orang salah paham. Hukum itu hanya membatasi. Tidak begitu. Anda harus ya pahami prinsip usul fikih. Ya kan? Itu di dalam fikih itu dibilang asal hukum dalam ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang Anda rajin sholat, udah disuruh 5 kali sehari, Anda bikin 7 kali sehari. Enggak boleh begitu. Ya kan? Itu enggak boleh itu. Enggak boleh ditambah-tambahin. Tapi kalau dalam urusan muamalat, bernegara, semua boleh. Kecuali yang dilarang. Harus begitu. Jadi kalau Anda sedang menduduki suatu jabatan, lihat ini. Mission driven. Apa yang perlu saya kerjakan ini? Untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan publik. Untuk kepentingan the stakeholders. Para pemangku kepentingan dari jabatan yang saya pegang ini. Gitu kan? Nah, Anda harus punya kreativitas. Kecuali yang dilarang. Nah, kalau dilarang jangan. Tapi kalau nggak dilarang, artinya boleh. Begitu kira-kira. Jadi saudara-saudara sekalian, begitulah kurang lebih ya. Sehingga poin terakhir yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudara, begini, pemimpin itu sudah saya sebut tadi, dia adalah knowing the way, showing the way, and going that way. Tapi di samping itu, apa peranan pemimpin itu di dalam sistem berorganisasi? Pemimpin itu nggak bisa sendirian. Dia harus memimpin bersama-sama secara terorganisasi. Maka saudara-saudara, makin kecil suatu organisasi, dia tergantung sama figur. Tapi kalau organisasinya besar, tidak bisa mengandalkan figur. Kita harus mengandalkan sistem kelembagaan. Oke?
Nah, sebaliknya begitu juga. Makin kecil organisasi itu, kita tergantung pada figur. Kalau figurnya baik, ya kita jadi baik organisasinya. Nah, itu besar dan kecilnya organisasi. Tapi ada yang kedua, modern atau tradisionalnya sebuah organisasi. Makin tradisional suatu organisasi, ketergantungan pada figur makin kuat. Tapi kalau organisasinya modern, enggak, dia tergantung sistem. Maka kalau kita bayangkan kepemimpinan negara ya yang modern, ya itu sangat tergantung kepada sistem, bukan kepada figur. Gitu loh. Karena organisasinya besar dan kita membayangkan organisasinya harus modern di abad sekarang. Sistem, gitu loh. Nah, itu sebabnya A.P. Dicey menyebut, ya kan? The rule of law, not of man. Itu yang diidealkan dari fungsi negara modern. Bahwa negara itu dipimpin oleh aturan, bukan oleh orang. Orang itu datang dan pergi. Ya kan? Dia hanya role model saja. Jadi, kalau dia tidak cocok dengan mencocoki sistem yang diatur, ya enggak bisa dijadikan teladan. Gitu loh. Jadi, saudara-saudara sekalian, sistem building itu menjadi inherent dalam kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu pertama dia harus sistem building. Karena dia harus tahu diri bahwa dia tidak lama di sini, dia giliran 5 tahunan, 10 tahunan gitu kan. Jadi dirjen, Anda paling lama ya 3-4 tahun, 5 tahun. Nah, jadi selama Anda menjadi pemimpin, bukan sekedar pimpinan kata Pak Dekan tadi, jadi pemimpin, maka satu hal yang perlu Anda tinggalkan ialah sistem building. Itu paling penting sekali. Karena sistem itulah yang ajak. Orang kan datang dan pergi. Nggak usah kan kata A.P. Dicey, the rule of law, not of man. Dalam Quran juga kayak begitu. Ya kan? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk, termasuk kepada sesama manusia, dalam maksiat kepada Tuhan. Artinya, tidak boleh kita tunduk pada pimpinan, pada atasan, dalam urusan melanggar undang-undang. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam undang-undang perbendaharaan negara, itu ada pasal yang melindungi bendaharawan kalau dia diperintah atasan, keluarkan duit, tapi dia yakin ini melanggar undang-undang, lalu dia tidak laksanakan, dimarahin oleh atasannya, dia dipecat. Maka di pengadilan tata usaha negara dia dilindungi oleh pasal itu, dia nggak boleh dipecat, gitu loh. Artinya kita tidak boleh tunduk pada atasan yang merupakan orang. Kita ini mesti tunduk kepada aturan. Itulah prinsip the rule of law, not of man. Ya. Dan untuk saudara ketahui, di Undang-Undang Dasar kita pasal 1 ayat 1 itu pakai kata ialah. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ialah. Tapi pasal 1 ayat 3 pakai adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Definisi. Jadi kalau bukan negara hukum, bukan rule of the law yang bekerja, yang berlaku, bukan negara Indonesia. Lawan kata dari the rule of law itu the rule by law. Itu sama dengan the rule of man by misusing law. Itu the rule by law. Jadi suatu pemerintahan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Itu bukan the rule of law, tapi the rule by law. Maka saudara-saudara sekalian, kepemimpinan itu harus system builder. Satu. Yang kedua, pemimpin itu harus dididik, effective, ya, educating, enlightening, inspiring communication. Jadi pemimpin itu harus menjadi komunikator yang mencerahkan, mendidik dan menggerakkan perubahan.
Jadi pemimpin itu bukan duduk di atas meja, membuat kertas, tanda tangan, selesai. Bikin undang-undang, selesai. Atau bikin apa, instruksi, selesai. Oh, pemimpin itu juga harus jadi komunikator, mendidik, mencerahkan, mencerdaskan, menggerakkan perubahan. Itu namanya pemimpin. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, yang pertama dari sistem building, yang kedua itu adalah sistem communication. Nah, yang terakhir role model tadi. Jadi Anda harus siap menjadi contoh dari sistem yang kita bangun. Itu loh. Rasa penting untuk jadi catatan saudara-saudara sekalian, bagaimanapun ya 20 tahun ke depan itu zamannya Anda semua ini. Masa depan Indonesia adalah mahasiswa sekarang ini. Masa depan Indonesia terutama 20 tahun lagi yang terus digembar-gemborkan sebagai tahun emas 2045 itu adalah masanya Anda menentukan kepemimpinan bangsa dan negara ini di semua bidang. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dapat ya mempersiapkan diri, dan sesungguhnya setiap tahapan di mana Anda mengabdi, bekerja, belajar itu adalah tahapan kepemimpinan semua. Sambil kita belajar ya, kita jangan jauh dari bacaan buku maupun bacaan kehidupan, dan Anda juga jangan jauh dari ya sharing ideas. Nah, saya sendiri meskipun PNS-nya sudah pensiun, tapi saya terus mengajar di sebelah Fakultas Hukum, dan alhamdulillah besok hari Jumat saya diangkat lagi guru besar kehormatan Unhan. Setelah bulan yang lalu saya diangkat guru besar kehormatan di Melbourne Law School. Jadi dosen-dosen law school sana saya cekokin tentang Indonesia. Oh, manggut-manggut juga. Jadi jangan cuma kita aja dicekokin oleh orang luar negeri, kita juga, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ya, buku saya pun sekarang alhamdulillah sudah 75 judul. 75 judul. Banyak guru besar nggak sampai 20 bukunya. Malah ada ini, saya nggak sebut orang namanya ya. Ada guru besar ya terkenal, belum ada bukunya satupun. Wah, bagaimana guru besar begitu? Itu guru kecil itu. Jadi maksud saya, kita harus akrab terus dengan buku sampai mati. Artinya kita terus belajar. Dengan begitu kualitas leadership kita itu akan terus tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Itu aja, mudah-mudahan ini memberi ya inspirasi tambahan, semangat pada saudara-saudara untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa kini dan masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.